Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Allahumma hdina sabilal muwahhidin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana al-karim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Diperkenankan olehnya hadir di hari yang terbaik, hari Jumat ini, di tempat yang terbaik yaitu masjidnya, di saat-saat yang penuh dengan kebahagiaannya itu, waktu yang sangat makbul diijabah olehnya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelihara niat kita dengan sebaik-baiknya bahwa kita hanya ingin menjadi seorang muslim dan kembali kepada Allah dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, beberapa saat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat sangat sedih, terpukul, kehilangan panutan alam, dan merupakan musibah terbesar karena meninggalnya Rasulullah SAW. Pada saat itu para sahabat dari kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, kemudian beliau langsung bermusyawarah untuk meneruskan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar, Umar sedang berada di sekeliling Rasulullah. Begitu mendengar para sahabat dari kalangan Ansor membicarakan tentang pengganti atau penerus kepemimpinan Rasulullah SAW ini, maka beliau pun menemui kaum Ansor ini. Sampai akhirnya setelah disepakati, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dibaiat untuk menjadi
pemimpin khalifah Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, saat itu jasad Rasulullah SAW masih belum dikuburkan, terus disimpan saja. Tapi mengingat ini adalah para sahabat Rasulullah SAW, manusia-manusia pilihan, orang-orang terbaik yang mewarisi Rasulullah SAW, muslim terbaik di antara kaum muslimin, yaitu para sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kaum Ansar. Saat itu tidak mengurus dulu jenazah Rasulullah, mengingat bahwa ternyata yang harus didahulukan adalah kepemimpinan. Maka pilih dulu pemimpin setelah Rasulullah tidak ada, dan setelah Rasulullah wafat, beliau tidak mewasiatkan apapun kepada para sahabat soal siapa yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Di sini hadirin rahimakumullah, begitu banyak pelajaran bagi kita kaum muslimin. Yang pertama, bahwa ternyata orang-orang yang harus memutuskan untuk memilih pemimpin itu adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas yang sangat baik dalam keilmuan, dalam karakter, dalam akhlak. Kemudian hadirin rahimakumullah, kepemimpinannya itu sendiri sangat penting. Saking pentingnya jasad Rasulullah dibiarkan dulu, tidak diurus dulu. Beda dengan zaman sekarang. Ketika andainya terkena kepada kita, sudahlah, jangan mengurus dulu masalah itu, urus dulu, kita sedang berkabung, paling begitu. Tapi kita punya panutan, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu, bagi kita kaum muslimin hadirin rahimakumullah, yang namanya kepemimpinan itu sangatlah penting. Bukan urusan banyak orang, bukan urusan golongan, bahkan urusannya adalah urusan masing-masing diri kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan, seorang imam yang bagi manusia, dia adalah pemimpin bagi manusia itu. Seorang kepala keluarga di sebuah rumah, pemimpin bagi rumah tersebut, anggota keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarga tersebut. Seorang istri adalah pemimpin untuk rumahnya dan anak-anak dari suaminya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang pembantu, dia adalah pemimpin bagi barang-barang yang ada, yang merupakan barang-barang milik majikannya, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. Saking pentingnya hadirin rahimakumullah, Rasulullah sampai menyampaikan, manakala ada di antara kalian bersafar, berperjalanan, maka tentukan pemimpin di antara kalian, meski hanya berdua. Maka dari itu, pemimpinnya itu adalah harus yang terbaik di antara yang dipimpin. Hadirin rahimakumullah, saat ini bangsa Indonesia umumnya, di Indonesia ini sedang dalam proses untuk memilih seorang pemimpin. Maka dari itu, kita mempunyai kewajiban dan tidak boleh abai bahwa kita harus memimpin. Kebetulan di Indonesia sistemnya demokratis.
Demokrasi itu semua orang mempunyai hak yang sama. Antara seorang pejabat dengan, mohon maaf, seorang yang paling bawah sekalipun dianggap mempunyai satu suara yang sama. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita harus mempunyai pedoman yang betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Meski ini sekali lagi banyak dianggap oleh orang hanya urusan mencoblos saja, tetapi urusannya adalah kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya pemimpin tersebut. Allah Subhanahu wa taala sampai menyampaikan kepada kita, ya ayuhan nas wa'budu, wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepadaku, kata Allah. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, beribadahlah kepadaku agar kalian bertakwa. Aku, kata Allah, yang memiliki bumi ini, menghamparkan bumi, menurunkan hujan dari langit, menurunkan rezeki dan sebagainya. Bahwa artinya hadirin rahimakumullah, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berhak untuk mengelola bumi ini hanyalah orang-orang yang taat kepada Allah saja. Itu apa yang disampaikan oleh Allah. Bahwa ternyata hadirin rahimakumullah, kita saat ini mempunyai berbagai macam alasan, bebas menentukan dan sebagainya, tetapi hakikatnya kita harus tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, siapa yang saat ini perlu kita taati, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dalam memilih pemimpin, adalah Allah dan Rasulnya. Rasulullah menggambarkan bahwa pimpinan itu adalah yang terbaik. Bahkan seorang imam, maka seorang imam yang memimpin sholat, dia adalah harus orang yang terbaik, baik dalam bacaannya, ilmunya. Ketika sama, maka siapa orang yang terbaik dalam melafalkannya. Ketika sama semuanya, bahkan sampai ditentukan siapa yang paling gagah dalam fisiknya, sampai sebegitunya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, karena ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, bukan hanya sekedar menyalurkan suara, melainkan impact atau apa yang terjadi setelah itu. Ketika pemimpin kita dipilih, maka artinya pemimpin tersebut mempunyai hak, mempunyai kewenangan untuk menentukan apa saja. Seandainya pemimpin yang kita pilih itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang seharusnya. Namun hadirin rahimakumullah, ketika seorang pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat, oleh kita semuanya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan Allah berhak menimpakan apapun kepada masyarakat itu. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka pasti akan dibukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun.
tapi kebanyakan mendustakan, maka Allah timpakan azab. Artinya hadirin rahimakumullah, ketika masyarakat tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, hanya gara-gara memilih pemimpin yang salah, tidak beriman, tidak bertakwa, sehingga aturan yang dibikinnya membuat orang-orang yang jauh dari Allah, maka Allah timpakan azab karena apa yang telah dilakukannya. Kesimpulannya hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan diri ini menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh kepadanya, menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selama kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, kemudian kita mati dimanapun dalam keadaan apapun, maka insya Allah balasannya surga Jannatul Naim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan, rahmat dan barakah kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan ayat ini, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, Allah mengutus Rasul dengan risalah dan din yang hak. Tujuannya agar dimenangkan terhadap din yang lain, dimenangkan di kalangan manusia, agar semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasul pun menyampaikan risalahnya agar kita manusia itu hanya menyembah Allah saja dan tidak menyembah kepada yang lain. Semoga Allah menguatkan kita bahwa kita semuanya adalah da'i qabla kulli syai'. Kita adalah da'i sebelum menjadi segala sesuatu. Benar kita ini adalah seorang guru, tetapi kita da'i. Benar kita ini juga sebagai tentara, tapi da'i paling utama. Benar kita juga pensiunan, tetapi dia juga sebagai da'i. Benar kita sebagai orang-orang yang mempunyai kemampuan, tapi intinya semuanya da'i. Jadi kita semuanya adalah doa qabla kulli syai', da'i sebelum menjadi segala apapun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa-sisa akhir hidup kita ini, baik yang masih panjang maupun hanya yang sudah sebentar lagi menurut medis, kita tetap ada di dalam Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafi'ikhina wa maulana Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami
sejak kecil. Ampunilah kaum muslimin di mana saja berada, baik yang masuk hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, kuatkanlah kami untuk bisa mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, kuatkanlah kami untuk bisa meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.